ada yang mengenal ibu, nama ibu siapa, ibu ngajarnya apa udah ada yang tahu? Belum ya. Baik, nama ibu Putri Aulia, kalian bisa panggil ya Ibu Putri. Nah, di sini ibu mengajar BK sebagai guru. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ibu akan mengambil absen dulu untuk tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Oke, baik, kita lanjut. Yang pertama Dinda hadir, Putri hadir, Putra, Bayu. Oke, berarti hadir semuanya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah kita sudah melakukan absen dan semuanya hadir, tidak ada yang berhalangan. Dan kali ini juga pertama kalinya ibu masuk di kelas kalian untuk mengajar dan bertemu dengan kalian. Untuk yang pertama kalinya, agar proses belajar mengajar kita lebih efektif, alangkah baiknya kita membaca basmalah dan membaca doa terlebih dahulu. Baik, baca doa dimulai. Selesai. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini ibu akan melakukan suatu layanan kepada anda semuanya, yaitu suatu layanan informasi. Nah, dari layanan ini kalian akan tahu informasi yang penting yang dapat kalian menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, apapun itu informasinya. Terus pasti kalian akan menanya, apa sih Bu layanan informasi itu, apa gunanya untuk kami? Jadi layanan informasi itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada anak-anak semuanya untuk mengetahui suatu informasi agar kalian mendapatkan informasi tersebut dan memahami informasi serta kalian bisa menerapkannya. Nah, jadi di topik pada pagi hari ini ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih, kenapa sih sebanyak siswa yang malas belajar, apa faktor penyebabnya dia jadi malas belajar itu kenapa, dan sehingga belajarnya itu menjadi tidak produktif gitu. Nah, jadi tentunya dari layanan informasi ini kita akan bisa mengenali faktor-faktor apa saja yang menyebabkan malas belajar itu terjadi dan mengubah malas belajar menjadi lebih rajin. Jadi dalam layanan ini kita semua akan menjalankan beberapa asas. Nah, jadi asasnya ini yang pertama ada kegiatan. Nah, jadi di dalam layanan ini ibu minta kepada anak-anak semuanya agar bisa aktif di dalam belajar. Nah, jika ada yang ingin bertanya atau ingin mengungkapkan pendapatnya juga serta dipersilakan, dan ibu minta perhatiannya selama ibu menjelaskan dan bisa menyimpulkan apa yang ibu sampaikan. Baik, kita lanjut ya. Yang kedua, asas yang kedua yaitu asas keterbukaan. Nah, jadi di asas keterbukaan ini kalian memiliki hak untuk berpendapat atau mempunyai keinginan berpendapat atau ya untuk mengungkapkan pendapatnya. Lanjut ya, apa anak-anak ibu sekalian semuanya masih semangat? Ibu harap kalian masih bisa semangat dan juga masih bisa memperhatikan penjelasan yang dijelaskan pada pagi hari ini ya. Oke, kita lanjut ke asas yang ketiga. Yang pertama tadi ada kegiatan, yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga ini ada asas kenormatifan.
Nah, pada asas ini Ibu meminta kepada kalian semua untuk menjalani layanan ini sesuai dengan norma-norma yang ada dan juga dengan cara yang sopan dan santun dalam belajar, dalam berbicara, dalam berdiskusi, mau sesama siapapun, mau kepada yang lebih tua, yang lebih kecil, kepada teman ataupun orang yang tidak kita kenal. Nah, yang keempat ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini itu seringkali kita gunakan dalam berteman ya. Pasti bakalan banyak banget rahasia. Kamu bisa ya jaga rahasia aku. Aku mau curhat nih, tapi bisa ya kamu jaga rahasia. Nah, contoh dari asas kerahasiaan ini, contohnya teman kalian menceritakan pengalamannya, pribadinya atau menyenangkan pengalaman apapun itu. Ibu meminta agar kalian itu bisa menjaga rahasianya antara sesama kalian juga, antara sesama kelas kalian, agar tidak dipublikasikan ke kelas yang lainnya, karena itu rahasia teman kalian sendiri dan dia sudah percaya kepada kalian untuk bisa menjaga rahasianya seperti itu. Nah, itu adalah asas yang keempat, asas kerahasiaan. Tadi apa aja asasnya? Ya, jadi asasnya ada asas kegiatan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, dan juga asas kerahasiaan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ibu akan menjelaskan aturan di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, jadi untuk Ananda semuanya bisa memperhatikan Ibu dalam menjelaskan layanan informasi ini, dan lalu kalian juga bisa menunjukkan jika ada yang bertanya, lalu ketika Ibu mempersilahkan baru kalian boleh menjawab, boleh bertanya. Jadi jika ingin bertanya kalian menunjuk tangan, dan ketika Ibu sudah bilang atau Ibu sudah mempersilahkan, kalian baru boleh bertanya. Oke? Apa Anda semuanya masih bisa fokus? Ya, Ibu harap kalian masih bisa fokus ya mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan ada yang ngantuk-ngantuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, yakin nih masih mau malas belajar. Jadi apa sih malas belajar itu? Jadi malas belajar itu merupakan suatu perasaan seseorang yang enggan melakukan sesuatu karena di dalam pikirannya itu sudah memiliki penilaian yang negatif atau tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut, sehingga dia selalu malas dalam belajar karena sudah tidak ada lagi keinginan gairahnya untuk belajar, karena di pikirannya itu sudah tidak ada lagi keinginan untuk belajar gitu. Jadi kemudian apa saja penyebab malas belajar itu terjadi? Jadi penyebabnya itu ada karena orientasi. Jadi adanya orientasi tersebut di dalam bidang akademis. Nah, jadi yang menyebabkan siswa tidak tertarik di bidang akademis. Maksud orientasi itu tidak tertarik di dalam bidang akademis. Contohnya dia tidak tertarik dengan pelajaran matematika atau seperti IPA gitu, karena matematika banyak menghitung, IPA banyak bahasa-bahasa biologis yang tidak dimengerti, yang susah untuk dihafalkan.
rasa malas dan tidak mau belajarnya itu semakin tinggi. Nah, dan itu juga akan mengakibatkan akademik mereka itu menjadi lebih rendah. Nah, jadi sebaliknya lagi ada yang mungkin lebih suka dengan hal-hal yang menarik di luar akademik, contohnya kesenian, olahraga seperti itu. Jadi ada yang tertarik dengan akademik dan non-akademik gitu. Selanjutnya, penyebab malas belajar ini terjadi karena pergaulan. Nah, sini ada nggak yang bergaulnya bebas, atau masih ada yang bergaulnya juga masih dipantau secara mutlak, atau yang udah terserah kalian aja mau berteman sama siapa? Masih ada seperti itu? Alhamdulillah ya, nggak ada ya, semuanya masih dalam. Nah, selanjutnya penyebab malas ini terjadi karena dia mengandalkan teman. Contoh misalnya tuh temennya yang satu ini tuh rajin, baik, tidak sombong, sedangkan temannya ini malas, selalu meminta bantuan kepada temannya yang rajin ini. Sang teman yang rajin ini nggak sampai hati nggak mau menolong temannya ini. Nah, jadi itu akan menyebabkan malas itu terjadi juga, karena yang malas ini merasa sudahlah, kan sudah ada yang membantu saya, jadi saya nggak ada, jadi saya mau ngapain lagi, kan sudah ada dia yang bisa membantu saya, jadi ngapain harus saya yang ngerjain lagi, seperti itu. Karena itu salah satu penyebab malas belajar juga, karena dia nggak ada keinginan untuk bisa belajar, keinginan maunya itu nggak ada, karena dia terlalu mengandalkan temannya ini. Itu akan mengakibatkan dampak buruk bagi dirinya sendiri juga, karena dia yang tidak tahu apa gitu. Nah, jadi kemudian ada beban. Nah, jadi maksud dari beban ini adalah tugas. Beban yang dimaksud di sini itu adalah tugas yang diberikan oleh guru pelajarannya terlalu banyak. Saking banyak pelajarannya, banyak juga tugas yang diberikan kepada siswanya. Itu akan merasa terbebani oleh mereka, karena mereka merasa baru selesai satu, tambah lagi satu pelajaran, ditambah lagi satu pelajaran. Jadi karena banyaknya tugas ini akan membuat siswa jadi malas untuk mengerjakannya, karena banyak banget menurut siswa. Udah ada satu, nanti mau kerjain satu lagi, seperti itu. Karena banyaknya tugas itulah yang akan membuat siswa itu jadi malas belajar. Tetapi ya seperti itu menjadi seorang pelajar, adanya tugas yang harus kita kerjakan, nggak ada tugas ya udah kita belajar aja, cukup membaca gitu ya kan. Kemudian adanya gangguan fisik. Jadi yang dimaksud dengan gangguan fisik ini adalah bukan orang yang cacat seperti itu, tapi seperti contohnya ada siswa yang ragu jauh nih, tapi diletakkan keduduknya di belakang, dan dia nggak bakalan bisa melihat apa yang dituliskan oleh gurunya di depan seperti di papan tulis, dan dia juga tidak akan bisa membaca. Dan itu adalah gangguannya juga, sehingga dia bakalan malas belajar. Nah, jadi itu yang menyebabkan rasa malas siswa untuk belajar itu. Tadi ada mengandalkan teman, terus gangguan fisik, adanya beban, terus ada
siswa. Jadi dengan adanya minimal belajar ini juga menyebabkan timbulnya rasa malas, karena ya seperti itu, banyak nggak ada orang yang membuat kita semangat, tidak ada mensupport ya. Nah, jadi selanjutnya terlalu memenuhi fasilitas anak seperti penggunaan video games, sehingga dia lebih mementingkan games daripada belajar atau membaca seperti itu, karena rasa ingin belajarnya itu tidak ada, karena di dalam otak, dalam keinginannya itu sudah dikuasai oleh smartphone ya. Ketinggalan informasi, tentunya di dalam malas belajar, anak-anak pasti akan melakukan malas membaca. Nah, jadi dengan malasnya ini akan menimbulkan ketinggalan informasi, karena dia tidak mau tahu. Jadi tidak, kalau ada informasi dia tidak membaca apa informasi yang ada di dalam informasi itu, karena dia malas membaca. Jadi dia bakalan ketinggalan informasi apa aja yang sudah dibagikan di sekolah. Nah, terus juga dia akan ketinggalan seperti di dalam belajar ya, seperti contohnya kita belajar matematika, dia bakalan ketinggalan bagaimana caranya menghitung, bagaimana caranya menjumlahkan. Kalau contohnya di dalam bahasa Inggris, nah bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris yang baik dan bagus, bagaimana cara mengungkapkannya dengan benar, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya ada faktor pemicu kebodohan. Nah, jadi mengapa sih seorang pelajar itu menjadi orang yang bodoh? Bukan bodoh ya, saya itu kenapa gara-gara malas belajar dibilang siswa yang bodoh, nggak mau kan? Makanya itu kita harus belajar, jangan malas belajar, jangan mau dibilang bodoh. Nah, karena kenapa dibilang bodoh? Karena wawasannya itu tidak hanya sedikit, wawasannya itu hanya sedikit, tidak luas, dan pola pikir mereka menjadi tidak berkembang karena tidak menggali potensi diri dan tidak terus belajar dan mencari pengetahuannya. Itu yang kenapa bodoh. Tapi gak ada sih manusia yang bodoh, karena Allah sudah menciptakan manusia itu yang bisa memperbaiki. Meskipun ada juga kekurangannya, karena kekurangannya itu kita bisa menyempurnakannya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kualitas dirinya yang menjadi rendah. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi seorang yang malas belajar dan membaca ini akan bisa menjadikan diri mereka itu rendah. Hal itu terjadi karena itu pola pikir mereka yang tidak berkembang, dan di sisi lain mereka merasa tertinggal. Karena sudah tertinggal, makanya dia tidak berkembang, jadi merasa rendah. Nah, yang lain sudah jauh belajarnya, mereka masih situ. Oke, selanjutnya semangat ya semuanya. Itu aja masih semangat sih.
masuk dengan guru tersebut dan guru tersebut menanyakan pertanyaan yang tentang minggu kemarin, kalian bisa menjawabnya, ya kan? Nah, jadi yang kedua, kurangi menggunakan smartphone. Semakin jauh ya tahunnya, semakin marak banget handphone ataupun game-game ya. Banyak aja siswa yang malas main game, apalagi pada masa seperti ini belajarnya udah melalui media online, selalu menggunakan handphone. Jadi harus sebagai orang tua harus bisa mengontrol anak kita, dan sebagai guru juga harus bisa memahami dia lah ya. Jadi ya setidaknya harus kita kurangi bermain phone itu untuk diri sendiri juga, karena hidup baik selalu mengubah cara belajar. Misalnya cara belajar